Hi kids, how are you today? I hope all of you are healthy and excited to learn. Today we're going to learn about natural resources. What do you think nature gives us? Let's find out together. Natural resources are everything that comes from nature and can be used to fulfill our needs. These mean things around us like water, soil, plants, and animals are all provided by nature to support human life. Water is very important because it supports almost every part of life on Earth. It helps living things grow, stay healthy, and survive in their environments. We need it for drinking, bathing, washing, cooking, and watering plants. Without water, plants will wilt and people could get sick. Soil is used to plant vegetables, fruit, and other crops. Good soil helps plants grow strong and healthy because it provides the nutrients they need. Without soil, farmers wouldn't be able to grow food for us and many plants wouldn't be able to survive. Soil is also where we build houses, schools, and roads. Soil also holds water and support plant roots so they can stand firmly. Besides that, soil is home to many organisms like worms and insects that help keep the soil rich and healthy. Plants are living things that grow in the soil and produce their own food through sunlight. They have roots, stems, and leaves, and they provide us with oxygen, food, and shelter. Nah, tumbuhan memiliki banyak manfaat untuk kita, yaitu tumbuhan menghasilkan buah yang kita makan dan kayu yang digunakan untuk membuat furniture seperti meja dan kursi dan banyak lagi. Hewan juga termasuk sumber daya alam loh. Hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak, bernapas, makan, dan berkembang biak. Hewan dapat hidup di darat, di air, atau di udara. Dan hewan juga memberikan kita makanan, bahan, serta bisa menjadi teman atau peliharaan. Kita juga bisa mendapat susu dari sapi, telur dari ayam, dan daging dari berbagai hewan ternak. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari sumber daya alam. Jadi, sekarang mari kita membahas tentang jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama yaitu berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Mari kita bahas yang pertama, yaitu biotik. Biotic refers to all living organism or components that come from living organism within an ecosystem. Biotic components have characteristics such as movement, growth, reproduction, the need for food, and responding to stimuli. Biotik adalah semua makhluk hidup atau komponen yang berasal dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, komponen biotik juga memiliki ciri-ciri, yaitu bergerak, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makanan, dan bereaksi terhadap rangsangan. Nah, adapun contoh biotik yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri atau mikroorganisme. Manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri semuanya termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia menggunakan berbagai makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya seperti makanan, pakaian, dan obat, serta mengolahnya lewat pertanian atau peternakan. Hewan dimanfaatkan sebagai sumber daging, susu, telur, kulit, dan bahan lain yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tumbuhan
menjadi sumber makanan utama seperti buah, sayur, dan biji-bijian, serta menyediakan kayu, obat-obatan, dan bahan pakaian. Bakteri juga bermanfaat loh, misalnya untuk membuat makanan fermentasi seperti tempe dan yogurt, membuat obat tertentu, serta membantu menyuburkan tanah. Semua makhluk hidup ini memberikan manfaat yang besar dan mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita bahas tentang abiotik. Abiotik adalah semua komponen tidak hidup yang ada di alam. Nah, komponen ini tidak dapat bergerak sendiri, tidak tumbuh, dan tidak bernapas, tetapi sangat penting karena mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Komponen abiotik terdiri dari air, udara, tanah, cahaya matahari, batu, dan juga angin. Sekarang, mari kita bahas tentang manfaat sumber daya alam. Yang pertama yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sumber daya alam sangat penting karena digunakan dalam hampir semua kegiatan kita setiap hari. Air kita butuhkan untuk minum, mandi, mencuci, dan juga menyiram tanaman. Udara diperlukan untuk bernafas agar tubuh kita tetap sehat. Tanah digunakan sebagai tempat kita tinggal dan beraktivitas, misalnya untuk membangun rumah, taman, dan sekolah. Yang kedua yaitu untuk bahan makanan. Banyak makanan yang kita makan berasal dari alam. Tumbuhan seperti padi, sayur, buah, dan kacang-kacangan tumbuh di alam dan menjadi makanan yang menyehatkan. Hewan seperti ayam, sapi, dan ikan juga menjadi sumber makanan seperti daging, susu, dan telur. Tanpa sumber daya alam ini, kita tidak akan mendapatkan makanan yang cukup untuk tumbuh kuat dan sehat. Yang ketiga ada untuk bahan bangunan. Nah, rumah dan gedung tempat kita tinggal dan belajar dibuat dari bahan yang berasal dari alam loh. Kayu dari pohon dipakai untuk membuat pintu, jendela, dan perabot. Batu, pasir, dan tanah liat digunakan untuk membuat tembok, lantai, dan atap. Nah, bahan-bahan ini membuat bangunan menjadi kuat dan nyaman untuk ditempati. Yang keempat yaitu untuk energi atau bahan bakar. Nah, sumber daya alam juga menghasilkan energi yang kita butuhkan setiap hari. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara digunakan untuk menyalakan listrik, menjalankan kendaraan, dan memasak. Nah, selain itu, sinar matahari dan angin juga bisa digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik tanpa polusi. Nah, energi ini membantu kita melakukan berbagai kegiatan dengan lebih mudah. Nah, kita harus menjaga dan merawat sumber daya alam karena semua kebutuhan hidup kita berasal dari alam seperti makanan, air, udara, bahan bangunan, dan energi. Jika kita merusak alam, maka sumber daya itu bisa habis atau tercemar dan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan akan terganggu. Dengan cara menggunakan sumber daya alam secara bijak, tidak merusak hutan, menanam pohon, menghemat air, dan membuang sampah pada tempatnya, kita ikut melindungi bumi agar tetap bersih, subur, dan bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Maka, jagalah alam karena alam menjaga kehidupan kita.